Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang dari kemarin sering banget dibahas orang-orang, yaitu pembatalan PPN 12%. Nah teman-teman, sebenarnya istilah pembatalan PPN 12% itu kurang tepat. Karena apa? Karena sebenarnya PPN itu tetap 12%. Cuman penghitungannya itu berubah, sehingga PPN yang 12% itu terasanya seperti cuma PPN 11%. Kok bisa? Jadi gini kronologinya teman-teman. Nilai PPN terutang itu sudah disahkan di Undang-Undang tahun 2021 oleh DPR, di mana kedudukan hukum undang-undang itu adalah kedudukan hukum tertinggi nomor 2 setelah Undang-Undang Dasar. Oke? Dan akhirnya nggak ada lagi yang bisa ngubah undang-undang kecuali memang direvisi oleh DPR-nya itu sendiri. Nah, cuman karena prosesnya akan terlalu panjang kalau kayak gitu, akhirnya Pak Prabowo selaku Presiden menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan PMK nomor 131 tahun 2024, di mana kebijakan ini itu berisikan penyesuaian dasar pengenaan pajak DPP untuk menghitung PPN di tahun 2025, sehingga PPN terutang yang harus dibayar masyarakat tetap sama. Gimana cara ngitungnya? Jadi, ini untuk mewujudkan aspek keadilan di masyarakat, pemerintah itu menetapkan kewajiban dalam penerapan tarif PPN. Jadi mulai 2025 tetap sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN itu 12%. Tapi ini dikenakan ke barang mewah. Jadi yang dikenai itu pertama PPN BM dihitung dari DPP berupa harga jual atau nilai impor, di mana nilainya adalah 12% dikali harga jual atau nilai impor. Nah, buat teman-teman juga nih yang salah kaprah mengenai PPNBM, jadi kalau barang impor itu kena 2 kali pajak, teman-teman. Udahlah pajak PPNBM dan juga kena pajak yang 12% ini. Nah, bedanya sama barang dan jasa selain barang mewah, barang-barang sehari-hari kita lah yang kita beli di warung, kita beli di minimarket dan semacamnya, itu ada nilai absolut senilai 11/12. Jadi dihitungnya itu cara ngitungnya 12% dikali 11/12 dikali harga jual atau penggantian atau nilai impor. Dengan demikian, besaran PPN yang harus dibayar adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, buat gambaran ya teman-teman. Jadi misalnya kita beli suatu barang yang harganya 100.000 lah gitu. Misalnya kita beli apalah 100.000. Nah, dengan PPN yang sebelumnya 11%, kan berarti tinggal 100.000 ditambah 100.000 dikali 11%, yang berarti 11.000. Jadi yang harus kita bayarkan itu jadi 111.000. Sorry ya, 111.000. Nah, kalau di 2025 itu diubah jadi 12%. Tarifnya sama ya, 12%, dikali dulu faktor absolutnya 11/12, terus dikali di 100.000 tadi. Jadinya nilainya sama, jadi 111.000 juga. Gitu loh teman-teman. Jadi ini bukan persenannya yang diganti atau dibatalkan, tapi memang jadi ada faktor perhitungan pengkaliannya yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 131 tahun 2024. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nilainya itu sama aja kayak PPN waktu masih 11% kayak gitu. Dan pengusaha kena pajak atau PKP yang menggunakan DPP itu berupa plusnya nilai lain yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan secara terkendali, dan besaran tertentu yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan tidak dapat menggunakan penghitungan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 PMK 131 tahun 2024. Dan pemungutan penghitungan penyetoran PPN oleh PKP dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu, PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir berlaku ketentuan sebagai berikut. Jadi, ketentuannya beda nih teman-teman. Jadi, dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2025, PPN untuk barang mewah itu dihitung dengan cara tadi 12% dikali dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Lalu mulai 1 Februari 2025 nanti PPN dihitung dengan cara mengalihkan 12% dikali harga jual atau nilai impor. Mungkin teman-teman yang pengen ngebedah lebih lanjut silakan baca sendiri di PMK nomor 131 tahun 2024. Nah,
kalau kita jadiin ini sebuah perbandingan lah. Oke, kita katakanlah kita coba membandingkan barang biasa, barang yang biasa kita pakai sehari-hari dengan barang mewah. Jadi tarif PPN ini sebenarnya sama, sekali lagi 12%. Tapi dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya itu beda. Barang mewah kena tadi harga jual atau impor. Kalau barang atau jasa non mewah yang sehari-hari kita gunakan itu tadi dikali 11/12 dulu. Lalu untuk impor BKP atau BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah beban, PPN itu dihitung dari nilai impor penuh. Jadi PPN 12% kali DPP nilai impor penuh kalau untuk barang mewah. Kalau untuk barang jasa biasa tadi dikali 11/12 dulu, baik DPP ataupun PPN gitu. Lalu untuk penyerahan barang jasa domestik, untuk barang mewah PPN dihitung dari harga jual penuh. Sedangkan kalau yang non mewah atau barang biasa itu PPN dihitung dari nilai lain. Contoh perhitungannya tadi, misalnya harga jual sebuah mobil lah, katakanlah mobil mewah berapa? Biar gampang 1M, berarti PPN yang dikenakannya itu 1M kali 12% atau berarti 120 juta. Jadi kita membayarkannya 1.120 juta, betul ya? Nah, kalau untuk misalnya harga atau barang yang non mewah, misalnya katakanlah apa tadi? Tadi yang seperti yang hitung-hitungan yang saya kasih tahu di awal, yang 100.000 jadi 111.000 gitu, teman-teman. Yang harusnya jadi 112 kan kalau PPN 12%, karena ada faktor pengali 11/12-nya jadi 111.000. Lalu masa transisi ini ada tanggal 1 hingga 31 Januari 2025, di mana untuk barang mewah ntar DPP pakai nilai lain. Kalau barang jasa non mewah, barang-barang sehari-hari kita itu tidak terpengaruh masa transisi. Jadi nggak usah takut teman-teman, tiba-tiba tiba-tiba naik Februari gitu, Januari ini cuma pengalihan isu apa segala macam. Enggak teman-teman, PMK ini peraturannya mengikat karena tadi perkaliannya nilai absolut sampai ada aturan nanti yang mungkin dibuat untuk istilahnya ngerevisi si PMK ini gitu ya. Jadi selama PMK ini nggak diapa-apain, selama nggak ada instruksi dari presiden lagi, atau selama nggak DPR tiba-tiba bikin kebijakan baru, ini tetap berlaku, oke teman-teman. Dan setelah masa transisi, DPP itu tadi akan menggunakan harga jual penuh untuk barang mewah, sedangkan untuk barang jasa non mewah itu nilainya tetap di angka 11% atau 11/12 kali 12%. Oke teman-teman, jadi dikecualikan ketentuan di atas bagi PKP tertentu yang menggunakan DPP nilai lain atau PPN besaran tertentu yang diatur dalam peraturannya tersendiri. Jadi ntar ada beda lagi. Nah, untuk kategori barang mewah, teman-teman itu bisa baca di PMK nomor 42 PMK 010 tahun 2022 tentang kendaraan bermotor dan PMK 15 garis miring PMK 03 garis miring 2023 tentang selain kendaraan bermotor. Nah, mungkin segitu aja kali ya teman-teman untuk kita ngebedah bagaimana sih caranya menghitung perpajakan yang baru ini. Dan saya sekali lagi tadi menggambarkan perhitungannya secara sederhana aja, karena tentunya orang-orang accounting dan orang-orang finance itu akan bergulat dengan kode fakturnya, dan itu bukan hal yang sederhana ya teman-teman. Jadi semangat ya buat orang-orang accounting dan finance perubahan kebijakan ini, karena banyak juga ternyata perusahaan yang udah merubah tarif mereka lah kayak gitu. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Izin untuk pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.